Salam. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Jika Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca berbalas-balasan setelah saya membaca perikop dan ayat ganjil. Sidang jemaat Tuhan bisa membaca ayat 6 atau ayat 18 secara bergantian. Kita akan mengakhiri di ayat 22 bersama-sama. Saya mulai. Allah menuntun umatnya setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam sama-sama. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka tentu firman Tuhan hari ini berbicara tentang berlindunglah di bawah tiang awan. Bapak Ibu, jika kita melihat latar belakang umat Israel, mereka ada di tanah Mesir lebih kurang 430 tahun, dan jumlah mereka menjadi sangat besar. Ya mungkin miriplah di satu negara. Kalau kita tahu negara Australia, bila buka buku sejarah, Australia itu penduduk aslinya bukan seperti yang sekarang, kulit putih sekali. Nah, kalau kita sejarah beberapa ratus tahun sebelumnya, bahwa Australia itu penduduk aslinya mirip juga dengan negara New Zealand ya. Nah, tetapi dulu Australia itu adalah buangan. Jadi jajahan-jajahan Inggris dan orang-orang yang dianggap tawanan itu dibuang, dibawa, diasingkan di Australia. Lalu mereka hidup dan berkembang di sana. Mereka hidup, bertumbuh, berkembang biak, tambah banyak, tambah tahun, tambah generasi. Ya mungkin mereka enggak mengikuti program KB, mungkin enggak ada program KB di sana. Jadi berkembang biak sebanyak-banyaknya. Nah, sampai akhirnya penduduk asli Australia itu makin tidak terlihat yang berkembang. Nah, mungkin seperti itulah saat itu yang terjadi di Mesir, di mana bangsa Israel yang mungkin waktu berangkat awalnya, ingat sejarah kenapa ada bangsa Israel di Mesir, bermula dari
Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Lalu saat itu Yusuf di situ punya jabatan, punya posisi, punya pengaruh. Akhirnya kakak-kakaknya, saudara-saudaranya datang mencari makan. Betul ya? Mereka berkembang di situ, punya anak, punya, ya kalau hitungan kita mungkin sekitar nggak sampailah 100 jiwa saat itu. Karena hanya saudara-saudaranya, istrinya, anaknya, kira-kira begitu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka sudah berkembang sampai lebih kurang 800.000 laki-laki, jadi 800.000 laki-laki, perempuan, anak-anak berarti udah sampai juta. Mereka disuruh Tuhan untuk kembali ke tanah Kanaan, ke tanah yang dulu diwariskan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tetapi karena sudah 400 tahun lebih mereka di sana, nggak ada lagi yang tahu jalan pulang. Sudah tidak ada tahu lagi jalan kampung halamannya. Mereka hampir sudah tidak memahami itu kampung halamannya. Samalah dengan anak-anak kita yang sudah lahir besar di Papua. Ketika saya tanya kepada anak-anak saya, jangan pernah kamu kenalan dengan orang di Amerika bilang si Mare-Mare dari Papua. Karena mereka tahu si Mare-Mare itu bukan dari Papua. Kalau si Mare-Mare itu aslinya di Muara gitu loh. Jadi kenalan dengan orang, marga apa si Mare-Mare? Si Mare-Mare dari mana? Dari Papua. Bingung mereka gitu. Nah kira-kira begitu. Tidak ada yang tahu lagi tanah Kanaan itu, sehingga tidak ada yang bisa menunjukkan jalan ke arah tanah Kanaan dengan jumlah yang besar itu. Tidak ada orang yang punya pengalaman sampai ke tanah Kanaan, karena mereka semua kalau ditanya di mana itu Mesir, di mana jalan ini, di mana piramid, mereka tahu. Di mana itu tanah Gosen. Ya selama ini saya sudah 6 kali ke Mesir, saya belum pernah ke tanah Gosen. Tahu tanah Gosen? Tanah Gosen itu baru yang ke-7 kemarin, baru saya pergi ke tanah Gosen. Yaitu itulah tanah yang paling subur di Mesir, di mana Yusuf bapaknya dan saudara-saudaranya di sana bertani, di sana berkembang, di sana berusaha. Lalu di sanalah lumbung-lumbung Yusuf dibangun, sentral-sentral perekonomian yang membiayai, yang memberi makan tanah Mesir sampai 7 tahun masa kelaparan. Jadi yang sudah pernah ke Israel boleh juga sekali lagi supaya lihat lagi tanah Gosen. Ternyata tanah Gosen kita lihat selama ini tandus sekali Mesir, tapi ada tanah yang subur, yaitulah yang disebut, nanti bisa buka di Alkitab, tanah Gosen. Nah, kalau ditanya mungkin bangsa Israel di mana ini posisi di Mesir, mungkin dia tahu. Tapi kalau ditanya kampung asli mereka tanah Kanaan, bingung dia. Berbatasan mana itu Yehuda, berbatasan mana itu Benjamin, nggak tahu. Karena sudah tidak punya pengalaman ada di tanah Kanaan. Lalu Tuhan menyuruh mereka berangkat, meninggalkan tanah perbudakan. Karena 400 tahun mereka jadi budak di Mesir, jadi nyaman juga rupanya jadi budak. Mentalnya mental budak, sifatnya sifat budak, pakaiannya berpakaian budak, karakternya juga jadi karakter budak. Jadi itu beda Bapak Ibu. Kalau orang udah terbiasa dia jadi raja, jadi bos, ketika dia tiba-tiba melayani, masih kebawa sifat bosnya. Karena ada saya kenal lah, dulu dia mungkin kepala kantor gitu, jadi kepala apa lagi ya? Pokoknya bos lah, yang paling topnya. Tapi ketika tiba-tiba dia jadi melayani, dia jadi pelayan gereja, sifat itu masih ke bawah, masih terbawa-bawa, masih sifat memerintah, masih sifat gimana. Nah,
Bangsa Israel ada di Mesir 430 tahun itu, mental mereka udah mental budak. Karena tiap hari mereka diperbudak oleh orang Mesir. Orang Mesir nggak segan-segan, kau pinggir, langsung takut itu. Tapi coba kalau mental raja, jangan coba. Lu jual, mungkin kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, makin hari keadaan mereka mulai terjepit. Lalu mereka putuskan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, mereka pergi. Tuhan membawa mereka keluar dengan peristiwa ada 10 tulah. 10 tulah, jangan sampai 1 tulah pun masuk ke rumah kita. Jangan sampai tulah pun masuk dalam keluargamu. Bangsa Israel lepas dari 10 tulah. Tulah itu adalah amarah. Tulah itu adalah kutuk. Bangsa Israel lepas dari tulah dari kutuk hanya karena mereka taat. Apa? Mereka taat. Mereka taat. Tuhan bilang, kalau engkau menaruh tanda darah. Jadi darah disembelih, domba yang paling murah silahkan, apakah burung tekukur, karena ada orang Israel yang paling miskin, mereka tidak bisa menyembelih domba, tapi menyembelih tekukur atau merpati. Lalu darahnya itu harus dioles di mana? Di pintu. Maka malam hari akan datang malaikat pembunuh yang tidak ada tanda darah di pintu gerbang. Maka rumah itu akan kena kutuk. Kutuk yang terakhir ini. Kutuk yang paling menakutkan. Tetapi karena bangsa Israel taat, mereka menaruh darah, lalu rumah mereka luput dari kutuk. Jangan sampai Bapak Ibu, karena kita tidak taat, kutuk itu masuk di dalam rumah kita. Kemudian dikatakan lalu Tuhan membawa mereka keluar. Tetapi ayat yang ini menyebut Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan pintas. Tuhan tidak membawa, ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun. Sebab ayat 17, firman Allah, Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Maunya kita kadang-kala memang mau jalan pintas, mau jalan yang paling cepat. Cepat mau kaya, cepat dapat pekerjaan, cepat dapat jodoh. Maka tak jarang supaya cepat kaya, menipu, merampok. Supaya cepat dapat jodoh, atau supaya cepat menikah apa? Supaya cepat menikah, ya bikinlah ramu-ramuan sedikit tiup-tiup. Atau supaya cepat menikah, ya sudah siapa saja yang datang, terima saja. Ada banyak orang, padahal kadangkala lambat juga ada yang ditunggu supaya dapat yang terbaik. Nah, Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan yang lebih cepat, yang lebih dekat, tetapi Tuhan membawa mereka seperti berputar. Jadi kalau ekonomimu seperti berputar-putar di tempat dulu, maklum dulu. Karena kalau terlalu cepat engkau diangkat Tuhan, terlalu cepat engkau dikasih jabatan, terlalu cepat engkau punya duit banyak, jangan-jangan kau tidak masuk gereja lagi. Aminkah? Mungkin kalau terlalu cepat engkau dipromosikan Tuhan, jangan-jangan engkau lupa lagi. Tetapi izinkanlah, kalaupun Tuhan buat seperti berputar, bukan Tuhan tidak tahu jalan yang paling cepat.
Dan Tuhan mampu membuat kita lebih cepat tiba. Seperti kami tiba dari Mesir ke Israel itu hanya berapa puluh jam. Itu pun karena singgah-singgah. Bisa. Tetapi ayat ini jika kita dalami, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Kadang-kala harus dibawa lagi ke Laut Teberau. Saya di atas Laut Teberau itu kadang-kala jalan pikiran saya menganalisa. Jadi tiap saya pergi selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri kepada saya. Kenapa harus lewat jalan Teberau ini? Kenapa harus lewat padang gurun ini? Supaya kita makin sadar padang gurun itu adalah universitas terbaik. Padang gurun itu adalah sekolah kehidupan yang paling baik. Kesusahan itu kadangkala itu adalah sekolah kehidupan yang paling tinggi. Kalau kita udah lulus dari Universitas Padang Gurun, kalau padang rumput yang hijau semua bisa orang menikmati, amin. Tapi nggak banyak orang bisa lulus padang rumput, padang gurun. Padang gurun itu sudah banyak di situ nanti tantangannya, kelaparannya, kehausannya, sampai satu ketika Musa marah di padang gurun, hanya masalah air. Tapi kita lanjut. Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan pintas atau jalan yang lebih cepat. Ada maksud Tuhan membuat kita step by step, langkah demi langkah. Kadang-kala ada orang, Pak, kami sudah menikah sekian lama kok belum punya keturunan. Pak, kami sudah mengabdi di kantor ini sekian tahun kok begini-begini aja. Mungkin itu adalah padang gurunmu. Engkau diizinkan di situ diproses bagaikan university yang terus memperlengkapi hidupmu, supaya ketika engkau sudah masuk tanah Kanaan itu, tanah yang melimpah. Wow, ketika kami melihat kelimpahan-kelimpahan itu, pantaslah. Karena orang yang sudah melimpah itu sangat berbahaya. Seperti khotbah Bapak, khotbah saya mungkin 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan lalu, bahaya kemakmuran. Kalau orang yang belum kuat tiba-tiba makmur, bisa-bisa dia punya bini berapa? Hah? Bisa, kalau habis 1 berapa Pak Yu? Habis 2? Bahaya kemakmuran. Kadang-kala kita belum makmur aja udah lirik sana lirik sini ya. Tapi bukan hanya bapak-bapak yang begitu, ibu-ibu juga banyak yang begitu. Betulkah? Itu di sana, di sini tidak ada. Amin? Atau ada? Kemudian Bapak Ibu lihat alasannya kenapa Tuhan tidak membawa mereka melewati jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih pintas. Ayat 17 ini, sebab dikatakan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jadi manusia itu sifatnya mudah menyesal. Ada enggak di sini yang menyesal menikah dengan istrinya yang sekarang? Atau ada enggak di sini yang menyesal menikah dengan suaminya yang sekarang? Hah? Atau ada enggak di sini yang sudah menyesal berpacaran dengan yang pacarnya sekarang? Sifat manusia itu begitu ada tantangan mudah menyesal, mudah putus asa. Wah, kenapalah dulu saya menikah dengan si ini, hidup saya susah begini gitu. Nah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi bangsa ini
menjadi bangsa yang mentalnya tidak petarung. Jemaat di sini jemaat petarung kah bukan Kalau petarung itu ada tantangan, itu yang dia mau. Tantangan di pekerjaan, tantangan di perusahaan, tantangan di mana, dia mau, itu petarung. Tapi kalau tidak petarung, melihat tantangan dia mundur, melihat persoalan kesulitan dia mundur. Jadi orang kantor juga begitu, calon-calon pemimpin melihat ada masalah di pekerjaan, dia berpikir, oh solusinya begini, oh tantangannya begini, oh begini jalan keluarnya. Dia akan terus berupaya mencari celah jalan keluar. Tapi kalau mental tidak petarung, itu langsung mundur. Oh Pak banyak sekali semut, oh Pak banyak sekali ini gitu. Nah, apa yang disampaikan di sini? Apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga bangsa itu menyesal dan kembali ke Mesir. Tadi Mesir itu apa? Perbudakan. Mesir itu adalah masa lalu. Orang yang menghadapi benturan mudah sekali kembali ke masa lalu. Kembali kepada habitatnya, kembali kepada karakter-karakter lamanya. Dia bukan karakter raja. Dia bukan karakter pemenang. Dia bukan menjadi karakter petarung. Tetapi mentalnya adalah mental budak yang sebentar-sebentar kembali kepada dunia lama. Olehnya bangsa itu harus lewat jalan yang berliku dan panjang. Disebut di dalam ayat di bawahnya. Jalan yang berliku dan panjang. Ini adalah jalan terbaik, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Jalan yang jauh, jalan berliku. Kalau lihat, itu Musa melihat tanah perjanjian itu di Gunung Nebo. Itu sudah negara Jordan. Bayangkan, saking jauhnya berputar kembali. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa, inilah tanah perjanjian yang subur. Tapi kau hanya melihat. Jadi Musa itu hanya melihat, dia tidak ikut masuk. Lalu Musa mati di situ, lalu Tuhan sendiri yang mengubur. Tidak ada seorang pun yang tahu kuburannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mereka hanya bisa melewati dan mengikuti jalan Tuhan, berliku dan panjang. Jalan yang panjang, jalan yang jauh menjadi jalan yang pilihan yang terbaik. Tuhan tahu pilihan yang terbaik bagi saudara. Tuhan tahu pilihan yang terbaik bagi saya. Tuhan tahu masa depan yang terbaik. Bukan tidak gampang bagi Tuhan mengangkat engkau. Tetapi Tuhan tahu berpuluh ratus meter atau berkilometer jarak pandangnya Tuhan tembus pandang. Kalau saya kan sekarang saya belum bisa lihat di meja ini ada makanan apa. Karena cara pandang saya terbatas, ditutupi tembok. Tangkap, amin. Tapi cara pandang Tuhan udah tahu. Kalau dibawa kita lewat jalan orang Palestina, sudah kita semua pasti mundur. Orang Palestina itu tinggi begini. Ingat ketika Daud mengalahkan orang Palestina? Atau ada di sini yang mau melawan orang Palestina dulu? Bisa engkau kalahkan Palestina yang tinggi kalau engkau punya sifat seperti Daud, petarung. Tapi kalau engkau dibawa ke kampung Palestina dengan mentalmu, mindsetmu yang sekarang, alamak oi, begitu lihat tingginya saja udah mundur gitu. Kalau dibuat begini, maka jalan yang jauh, jalan yang berputar,
sementara ini, itulah jalan terbaik dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu, karena jalannya jauh dan panjang, diperlukan banyak hal. Jalannya jauh dan panjang, lama. Berapa tahun harus tiba? Berapa tahun harus tiba dari Mesir ke Kanaan? 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun baru nyampe. Panjang, berliku dan lama. Maka diperlukan untuk bisa mencapai ke sana yang pertama. Karena jauh kan, diperlukan yang pertama, kompas. Ada yang tahu kompas? Apa itu kompas, Bapak Ibu? Kompas itu penunjuk jalan, Google Map. Di sini masih jarang pakai Google Map. Kalau kita di Jakarta keluar lebih dari 5 km yang tidak biasa kita lalui, harus pakai Google Map. Kalau tidak kita kesasar. Karena saya dengan istri pernah dari Bogor sampai di rumah karena salah membaca Google Map. Hanya salah membaca, aturannya masih tunggu 20 meter lagi baru belok kanan. Saya sudah belok kanan di simpang pertama, sudah nambahlah waktu 4 jam lagi. Gitu. Nah, jadi bisa bayangkan kenapa bangsa Israel membutuhkan kompas untuk penunjuk jalan supaya tidak tersesat. Yang kedua, supaya sampai di tujuan. Dalam semua mekanisme hidup ini kita butuh Google Map. Kita butuh penunjuk jalan. Dalam usaha juga kita butuh penunjuk jalan. Dalam bisnis kita butuh penunjuknya. Dalam dunia perkantoran, dalam dunia pelayanan, kita butuh kompas yang akan terus menuntun kita sampai di tujuan. Karena semua kita punya tujuan. Di sini yang punya kerja pasti ada tujuannya bekerja. Di sini yang menikah pasti ada tujuannya menikah. Atau ada di sini menikah tidak punya tujuan. Semua hidup ini harus punya tujuan. Engkau bekerja harus ada tujuanmu bekerja. Nah, maka dibutuhkan tadi kompas untuk supaya kau tersesat, supaya jangan tersesat, supaya tiba di tujuan sesuai dengan agenda Tuhan. Medan dan alam yang sulit, jadi jauh tadi, maka medannya yang sulit, tantangannya banyak, alamnya yang sulit. Kenapa alam yang sulit? Alam kita ini paling enak lah alam di Indonesia. Nah, bayangkan Bapak Ibu, medan kita di Indonesia ini luar biasa. Di sana tidak ada hari, tidak ada menit tanpa kita melihat tanah yang tandus dan gersang. Di sini tidak ada yang kita lihat yang tandus, semua hijau. Karena ternyata Tuhan beri kita alam yang luar biasa. Kita katanya ada di garis apa ya? Musim kita hanya 2, musim panas. Nah, itu pun tidak ada yang ekstrim. Musim mereka di sana bisa sampai 4 dan banyak yang ekstrim. Makanya saya bilang tantangan mereka medannya yang sulit, alamnya yang sulit. Panas di sana siang. Di padang gurun pasir itu bisa sampai 40 derajat Celcius. Sampai di atas 40. Dan kalau malam hari dingin sekali. Jadi sengaja saya memilih keberangkatan ke Yerusalem ini kan belum begitu dingin. Tapi sudah mulai masuk musim dingin. Nanti kalau Desember naik ke Gunung Sinai atau Januari itu tangan kaku. Biar kita bawa minyak kayu putih ini beku. Jadi harus dilurus-lurusin. Jadi saya bawa dia biasa Oktober, November. Nanti juga saya akan bawa lagi bulan April. Jadi kalau ada yang mau ikut April daftar. April setelah Paskah itu menjelang panas. Mau masuk musim panas. Nah, kalau malam dingin sekali Bapak Ibu.
Siang aja kadang dingin kalau udah musim dingin, apalagi malam. Kalau tidur itu enak dingin atau enak panas? Ada yang bilang enak dingin kalau tidur. Tapi kalau kelebihan dingin juga nggak bisa tidur. Betul ya? Siapa bisa? Kepala ini kayak beku. Darahnya nggak mengalir, ngeri banget. Darah nggak mengalir kayak beku, kayak andai kata kita dilepas dikasih tinggal kita di situ, kita jadi mumi es. Alamnya yang sulit. Makanya Bapak Ibu, Tuhan begitu luar biasa. Mengacu dari alam yang ada dengan tantangan yang ada, maka Tuhan berilah pertolongan. Tuhan itu kan sempurna. Kalau medannya begini, tantangannya begini, maka Tuhan pikir yang terbaik. Apa solusinya? Maka yang terbaik, pertolongan yang Tuhan beri. Karena kalau siang hari tadi panas, kalau pertolongannya payung, dari mana mau dikumpul payung? Untuk memayungi 800 ribu laki-laki, hampir 1 juta. Belum perempuan, belum lagi anak-anak. Dan siapa yang mau pegang-pegang payung terus sambilnya? Anginnya pun kencang. Jadi solusi yang Tuhan pikirkan bukan payung. Tapi kalau siang solusi yang paling pas apa? Nah, awan. Pernah lihat awan? Kalau belum pernah lihat awan, ayo keluar dulu sebentar. Siapa tahu ada awan. Yang lain saya lihat lagi ada di luar lihat awan. Awan. Tuhan beri awan kalau siang. Dan awannya itu enggak sedikit. Cukup tebal, tidak terlalu tipis. Karena kalau terlalu tebal juga gelap. Kalau terlalu tipis juga panas. Kan kita bisa setelin ya. AC ini bisa di setel, betul? Kira-kira begitulah Tuhan menyetel awan dari langit, dari surga. Dia setel itu. Dan bukan sedikit, kalau sedikit, contoh awannya hanya radius 200 kali 200 meter. Kira-kira 200 kali 200 meter bisa menudungi berapa orang itu? Paling 10.000 atau 20.000 orang. Atau 100.000 orang. Baru 700.000-nya kemana? Kira-kira 700.000 ribunya kemana? Di luar lagi perempuan laki-laki. Pasti baku injak. Berlomba merebut yang teduh. Tapi Tuhan itu kan sempurna. Dia siapkan payung, yaitu awan, dengan jumlah yang besar. Dan hebatnya awan itu dia tidak diam. Awan itu dia bergerak. Wow, coba. Kayak Tuhan bisa bikin remote-nya yang mobil-mobilan itu. Pernah lihat mobil-mobilan kalau di Saga atau di mana gitu? Anak-anak dikira anak kecil ini dia yang setir. Kan dia kira dia yang setir ya, padahal siapa yang setir? Ya ada bosnya yang begitulah Tuhan sedang menyetel awan itu. Dia remote itu awan supaya semua tertudungi dan semua bisa bergerak seiring dengan. Kadangkala Tuhan izinkan berhenti, cek di remote berhenti supaya jangan terlalu dingin. Kan gitu, di remote. Berhentilah umat Israel. Untuk apa mereka berhenti? Ketika awan itu berhenti, untuk apa? Istirahat. Untuk apa lagi? Hah? Makan. Untuk apa lagi? Ya, bobok dan lain-lain lah. Karena setiap kadang mereka Tuhan berhenti itu awan bukan hanya sejam 2 jam. Ada waktunya berhari-hari supaya bisa berkembang biak bangsa Israel di kemahnya masing-masing. Wah, luar biasa kalau kita dalami. Dan awan itu begitu banyak dan awan itu bergerak.
Makanya umat Israel harus setia di bawah awan itu. Apabila mereka keluar dari awan, mungkin boleh juga keluar dari awan sebentar untuk berjemur. Ya kan? Tubuh ini butuh juga panas. Tapi jangan terlalu panas, jangan terlalu lama. Pagi-pagi ya, saya ajak juga teman-teman kita yang ayo pagi-pagi, ini enak cuacanya, kan lagi enak. Cahaya matahari itu juga kita perlu. Kalau Tuhan tidak merasa itu perlu, pasti dia tutup itu matahari. Tapi tidak, karena dia tahu itu butuh. Tumbuhan kita ini bisa dia tumbuh karena matahari. Untuk membakar makanan tumbuhan itu kan. Nah, maka umat Israel harus setia di bawahnya. Kalau tidak, mereka akan kena panas. Mereka akan gelisah, mereka akan gerah. Pernah gerah badanmu? Tidak mandi aja kita 1 hari, badan sudah. Pernah ada di sini yang pernah tidak mandi 2 hari? Coba lihat dulu kiri kananmu, kayaknya ada tanda-tandanya. Atau coba dulu tidak mandi 2 hari. Tapi bangsa Israel semuanya dipedulikan Tuhan. Supaya mereka tidak gerah, Tuhan menudungi mereka. Dan umat itu harus setia, bukan saja setia di bawah tiang awan itu, tapi mereka juga harus setia dalam komando awan. Jadi nggak ada fluid. Tuhan kan nggak punya fluid. Kalau kami kemarin perjalanan ini kan kemana-mana saya bawa bendera talenta. Kalau udah lihat bendera talenta berarti mengarah ke situ. Tuhan nggak punya fluid dari surga. Bangun. Jalan, enggak. Tuhan tidak bersuara, tetapi Tuhan menunjukkan bukti. Apa Bapak Ibu? Awan itu bergerak. Kalau udah bergerak awan itu, langsung bapak-bapak, ibu-ibu kasih bangun anaknya. Bangun. Segera bangun, awan sudah mulai bergerak. Awan sudah mulai berjalan, ayo bergerak. Anak-anak yang sulit bangun pun mungkin dipukul sama orang tuanya. Ayo bangun, itu awan sudah bergerak. Mereka bergerak. Bisa berhari. Lalu dia berhenti mungkin jam makan. Hebatnya. Karena semuanya diremot dari surga. Makanya jangan jauh, jangan lari dari tiang awan itu. Tiang awan itu adalah tiang kenyamanan hidupmu. Tiang awan itu adalah rel yang akan menghantar hidupmu. Tapi ingat, ketika dia sudah berhenti, engkau pun harus berhenti. Tiang awan itu juga jadi rem. Tahu rem? Tahu rem Bapak Ibu? Atau pernah di sini ngerem? Tiang awan itu adalah rem hidupmu. Hidup ini kadang-kala harus direm. Jangan terlalu cepat. Saya dengar ada yang meninggal, pendukung bola, sepak bola dunia, itu siapa ya? Dia tabrak trotoar lalu meninggal di tempat. Jadi direm juga. Jangan sampai karena nonton bola juga nggak datang gereja, karena bola sampai pagi, selesai bola ngantuk, maka gereja sisa ngantuknya lah di gereja, segarnya di bola. Jadi hidup ini butuh rem. Tutur kata kita juga perlu direm. Perlu nggak tutur kata kita direm? Tidak usah, lepas saja. Perlu nggak direm tutur kata? Perlu. Mana yang pantas yang kita ucapkan? Mana yang pantas yang engkau sampaikan kepada suamimu, kepada istrimu? Kalau kuucapkan kata-kata ini melukai hatinya atau bukan? Mana yang pantas engkau ucapkan kepada tetanggamu? Karena semua kita diizinkan Tuhan punya tetangga. Ada enggak di sini yang tidak bertetangga?
Hanya Adam yang tidak bertetangga. Tapi kalau kita semua masih bertetangga, jaga rem, tutur kata kita, ucapan kita. Jangan sampai melukai. Kita tarik ke diri kita, kalau kita juga dibilang begitu, sakit enggak? Sakit enggak Bapak Ibu? Sakitnya di mana? Di mana? Sakitnya tuh di sini. Rem. Komunikasimu rem. Maka tiang awan itu akan menjadi rem bagi bangsa Israel. Supaya jangan sampai, ada teman kami kebetulan yang naik ke Gunung Sinai. Saya jujur mengaku, untuk kemarin saya nggak naik lagi ke Gunung Sinai. Karena jauh sekali kan. Jadi mereka udah bisa naik karena didampingi oleh guide di sana. Tapi info yang setelah mereka pulang kan mereka harus bawa laporan ke kami. Ternyata ada satu orang, ya inilah kayak begini maksudnya remote-nya Tuhan dari sana. Kalau terlalu dingin kasih mati, kalau kurang dingin Tuhan tambah lagi awannya. Nah jadi ada yang terlalu cepat naik ke gunung sana. Lalu dia bingung karena sekarang lagi sepi, habis Covid kan gak serame dulu. Kalau dulu rame banget. Lalu dia nyampe di sana karena semangatnya, nyampe dia di sana belum ada orang. Berteriak-teriak sekuannya, akhirnya datanglah suku Badui. Suku Badui datangi dia, dia takut, berteriak-teriak lagi, lari. Nah, artinya semuanya harus direm, diukur. Hidup yang terukur. Bangsa Israel ketika mereka melihat tiang awan itu berhenti, maka berhentilah mereka. Ketika mereka lihat tiang awan itu berjalan, berjalanlah mereka. Umat itu harus setia secara terus menerus, bukan karena terpaksa, tetapi karena kebutuhan. Mereka butuh tiang awan. Jadi bukan karena tiang awan itu memaksa. Karena kalau mereka dipaksa, sudah rumus manusia. Orang yang dipaksa itu biasanya nggak ikhlas. Nah, tetapi mereka berhenti karena kebutuhan mereka untuk selalu ada di bawah tiang awan itu. Kemudian pertolongan yang pertama tadi pertolongan tiang awan. Pertolongan yang kedua adalah pertolongan tiang api. Dalam apa yang kita baca tadi, ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api. Hebat sekali. Kira-kira api itu didatangkan dari mana? Dari surga atau dari neraka? Hah? Wih, ada api di surga. Kan Tuhan menurunkan tiang api untuk menolong. Kalau untuk membinasakan berbahaya, maka Tuhan mengirim tiang api di waktu malam sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka bisa berjalan siang karena ada tiang awan. Mereka bisa berjalan pada malam hari karena ada tiang api. Wow. Pertolongan Tuhan yang kedua, dia mengirim tiang api waktu malam. Jangan dibalik-balik. Dan Tuhan tidak pernah salah. Berkat saudara dengan berkat orang lain tidak pernah terbalik. Makanya saya bilang begini, jangan pernah risaukan kalau orang jual bensin botol, lalu kita sudah duluan jual bensin botol, contoh saja, contoh. Lalu orang lagi jual bensin botol, bikin lagi jual bensin botol, nggak usah takut. Karena rezeki kita masing-masing, Tuhan tidak pernah terbalik memberkati kita. Tuhan tidak pernah terbalik. Berkatmu pasti berkatmu. Jadi seberapa banyak pun
penginapan di jalan Padang Bulan sini, nggak usah kita khawatir. Begitu juga dulu air galon, kami juga dulu punya air galon usaha. Nggak pernah kami ragu. Karena berkat kita masing-masing sudah Tuhan tentukan. Nah, bayangkan Tuhan tidak pernah salah. Coba bayangkan kalau sampai malam hari datang lagi tiang awan, atau siang hari datang lagi tiang api. Apa yang terjadi? Maka gosonglah bangsa Israel. Lagunya bukan lagi lagunya siapa? Edo Kondologit. Hitam kulit, keriting rambut, bangsa Israel. Bukan begitu lagi. Bahasanya pasti gosong. Kalau sampai siang hari itu tiang api, tetapi Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah terbalik-balik dalam mengatur kebutuhan, keperluan kita. Dan tiang api itu harus memadai untuk jumlah yang besar. Besar sekali. Tiang apinya kalau hanya bayangkan yang di depan yang dapat. Kalau hanya yang di depan yang dapat, padahal mereka sampai jutaan yang jalan. Enggak. Tuhan itu memberi suhu. Jadi di Israel atau di Eropa itu Bapak Ibu, AC ini memiliki dua fungsi. Dua fungsi. Di kita di sini hanya satu fungsi, betul? Pemberi dingin. Di sana ini dua fungsinya, bisa memberi panas. Kalau pas musim salju, dia mengeluarkan panas. Jadi mereka belajar dari teknologinya Tuhan. Iya, AC di Eropa itu bisa mengeluarkan dingin kalau musim panas, bisa mengeluarkan panas kalau di musim dingin. Ya, kalau nggak yakin, ayo ikut ke Eropa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak yang harus diperlukan untuk memberi kehangatan bagi bangsa Israel yang banyak jumlahnya ini. Berapa banyak pun kebutuhan kita. Kebutuhan keluargamu, Tuhan tidak pernah kekurangan untuk membelanjai kita. Amin. Desember ini banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan? Banyak. Pasti lebih banyak kebutuhan Desember daripada bulan lain. Karena harus Natal ini, Natal ini, Natal ini, Natal ini. Di kami pun banyak sekali. Natal di Jakarta, Natal keluarga, ini. Banyak. Tapi apakah Tuhan pernah kekurangan? Kalau kekurangan, salahnya bukan di Tuhan. Salahnya di mana? Di kita yang tidak pintar memanage, tidak pintar mengatur. Sudah tahu tiang apinya sekian, mari mendekat. Mendekat, maka hangat. Oh, sudah mulai hangat tubuhku, maka mulai atur jarak. Tuhan memberi kita hikmat akal budi. Jadi Tuhan sudah memberkati engkau masih kekurangan. Alamak, salahnya bukan di Tuhan. Saya lihat list pemuda bikin Natal. Ada yang sumbang sekian, padahal pekerjaannya apa? Pekerjaannya biasa-biasa saja. Tapi ada yang pekerjaannya hebat. Di bank. Tapi bisa dikasih kalah yang kerja yang tadi. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana itu? Hati. Kalau nonton rela kita keluar uang banyak. Kalau happy-happy kita keluar banyak. Kalau untuk yang positif, wow, pelitnya minta ampun. Salahnya bukan di Tuhan. Tuhan memberi kita berkat global. Tuhan beri kita juga hikmat untuk mengatur. Tapi kalau akal budimu, mau-maumu, ya sudah. Makanya Tuhan itu dia tidak pernah salah memberkati
Bangsa Israel tidak pernah salah memberkati kita. Dia berkati bangsa Israel pada malam hari dengan tiang api, siang hari dengan tiang awan, sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika mereka pun lapar, Tuhan beri apa? Makan. Manna. Ini nanti kapan kita kupas manna. Tuhan beri manna. Tapi Tuhan bilang, jangan ambil sampai hari esok. Pungutlah pagi hari, kan malam Tuhan turunkan mana. Pagi-pagi semua bangsa Israel boleh keluar dari kemah. Ambil sebanyak-banyaknya untuk makan hari ini. Makanya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Tapi ada bangsa Israel yang ceroboh. Dia ambil sampai besok. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Ada yang tahu? Mana itu jadi busuk, basi. Bahasa lainnya jadi tidak untuk kesehatan. Jadi makan berlebihan juga bukan? Makan berlebihan bukan untuk kesehatan. Tapi Tuhan bilang makanan kami yang secukupnya. Luar biasa. Lalu bangsa Israel mulai protes. Kami udah bosan makan mana. Kami jarang makan daging. Padahal sebenarnya domba-domba mereka bisa mereka potong kan. Tapi dasar bangsa Israel yang egois. Dia tidak mau potong dombanya. Dia mau minta Tuhan, kami mau makan daging tapi nggak mau keluar uang. Tidak mau keluar domba kami. Kan gitu ini ceritanya. Ya sudahlah, Tuhan mengalah lagi. Caranya Tuhan mengalah bagaimana? Hah? Harus mulai jalan cara. Ingat bagaimana cara Tuhan memberi mereka daging? Nah, kalau ada yang benar saya kasih hadiah. Dompet kosong lagi. Bukan dompet kosong, maksudnya tidak kantongi dompet. Kalau ada tadi saya. Ada yang tahu bagaimana cara Tuhan memberkati mereka karena mereka merasa, wah kami udah bosan. Apa? Luar biasa. Tepuk tangan tuh Pak Ayu. Dulu dia juara sekolah minggu ini. Tuhan mengirim burung puyuh. Berapa banyak burung puyuh sesuai kebutuhan mereka. Dari mana itu burung puyuh dikirim? Di mana ada di sana sarang burung puyuh? Dia kirim itu kayaknya dari Papua sebagian, dari Sumatera sebagian, dari Kalimantan sebagian. Apa susahnya? Dicatat dalam ayat itu angin berputar, dia kirim pas di atas perkemahan bangsa Israel. Berhamburan di situ burung. Apa yang susah bagi Tuhan? Asal kita tetap setia di bawah tiang api dan tiang awan. Kadangkala kitalah yang membuat kita susah. Jauh dari Tuhan dan tadi terlalu maju, terlalu mundur. Tapi kalau kita tetap ada di dalam tudungnya, kita akan tetap aman. Engkau lapar, tinggal minta, Tuhan beri. Engkau butuh gizi, Tuhan akan kirimkan burung. Engkau haus, Tuhan tinggal bukakan mata air. Kau bukakan jalan di lautan. Itu dari firman Tuhan, di mana bangsa Israel melewati laut Teberau. Laut Teberau, dalam. Kau bukakan jalan di lautan, laut Teberau. Bangsa Israel jalan di tanah yang kering. Mata air di padang gurun. Enggak terlalu sulit memancar. Kalau selama ini engkau mengalami mata air yang tertutup, koreksi hidup kita. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin engkau suami istri terlalu sering bertengkar, berkelahi, makanya mata airmu tertutup.
Karena firman Tuhan berkata, keluarga yang rukun akan berkat dicurahkan, diperintahkan. Jadi berkat dicurahkan, diperintahkan kepada keluarga yang. Tapi kalau keluarga terus gontok-gontokan, nggak ada yang terlalu dipersoalkan, nggak ada yang terlalu serius, tapi dianggap serius banget. Aduh, lari rezeki. Saya rindu kita semua setia dalam ditudungi tiang api dan tiang awan. Umat Tuhan, jaga jarak aman dengan tiang api, supaya engkau tetap tidak merasa kepanasan dan tidak merasa kedinginan. Dan jemaat Tuhan setia dan taat. Ketika tiang api dan tiang awan itu bergerak, engkau pun harus bergerak. Sekalipun mungkin engkau merasa lelah, sekalipun engkau merasa mungkin jenuh, sekalipun engkau merasa mungkin kok belum nyampe-nyampe, bergeraklah. Terkadang kitalah yang menjauh dari sumber pertolongan. Kitalah yang menjauh dari sumber pertolongan. Makin kita menjauh dari Tuhan, masalah kita makin bertambah, persoalan kita makin banyak. Makin banyak kesulitan yang kita jumpai. Tapi ketika kita makin mendekat dengan Tuhan, maka masalah persoalan kita akan Tuhan selesaikan. Tidak ada jalan lain selain engkau setia saja dalam tudungan Tuhan. Tiang awan itu dan tiang api itu sudah cukup jaminan untuk menudungi hidupmu supaya tetap tentram dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.